Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Pagi itu teriakan Naija mengagetkan para tetangga. Beberapa warga mulai berkerumun mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bu Mila, tetangga sebelah rumahnya, menemukan Naija sedang selonjoran di lantai rumahnya. Air matanya bercucuran keluar. Tangan kanannya memegang dompet coklat kusam yang terbuka. Diliriknya, dompet itu kosong. Sedangkan cucunya Indah yang berusia 7 tahun ikutan menangis di lantai rumahnya, memandangi neneknya yang terseduh. Bu Mila pun duduk mensejajari Naija. "Naija, ada apa?" Ia merangkul dan mengusap bahu Naija. Hilang semuanya." Naija kembali terisak dan meracau tak jelas. Ia memegang kepalanya dan menyendirkannya ke tembok. Beberapa warga mulai memenuhi depan pintu. Celingukan ingin tahu. "Ya Allah, Nek, kamu kemalangan." Mendengar tebakan Bu Mila, warga mulai bergumam, banyak yang merasa iba. Naija adalah seorang janda tua yang hidup berdua dengan cucunya. Anak Naija pergi merantau ke luar kota untuk menghidupi mereka sejak suaminya pergi meninggalkannya untuk wanita lain. "Kok bisa, Nek? Semalam nenek di rumah kan?" Isakan Naija terdengar melamah. Ia mulai bisa berkata, "Semalam masih ada. Rencananya pagi ini mau saya pakai buat bayar listrik sama beli sembako, terus buat bayar sekolah si Indah. Tetapi pas buka dompet lah kok sudah nggak ada semuanya." Tenggorokannya mulai bergetar, menahan tangis sembari menunjukkan dompet di tangannya. Padahal itu uang baru dikirim Surti 3 hari yang lalu buat biaya sebulan. "Nggak mungkin saya minta lagi ke dia." "Sabar ya, Nek, nanti kita semua bakal bantu," tutur Bu Mila menenangkan. "Iya, Nek, mulai nanti malam kita semua bakal perketat jam siskamling. Siapa tahu bisa ketemu malingnya," sahut Bang Mamat depan pintu. Semua warga manggut-manggut mengiyakan. Pak RW mulai mengumpulkan warga di luar rumah Naija, lalu menyusun beberapa rencana untuk sumbangan Naija dan jadwal jaga untuk nanti malam. Setelah semua beres, warga mulai membubarkan diri. Hari-hari berikutnya, warga mulai resah. Banyak yang kehilangan uang begitu saja. Kali ini bukan dalam nominal besar, hanya selembar sampai beberapa lembar saja. Namun sudah mengusik kenyamanan warga. Pak RW mulai bingung, sebab hampir tiap malam tak pernah ada laporan atau menemukan maling yang dimaksud. Hingga suatu malam, saat Bang Mamat yang terkenal punya indera keenam dapat jatah giliran menjaga. Saat itu ia sedang keliling kampung untuk ronda. Di kebun pisang milik Pak RW, ia menemukan seorang anak kecil yang sedang meringkuk, kepalanya botak, tak berpakaian dan tubuhnya kurus kering. "Dek, kamu ngapain di situ? Udah malam gini loh. Kamu anak kayak siapa?" Tetapi pertanyaan Bang Mamat tak digubris oleh anak itu. Keadaan waktu itu sangat gelap. Anak itu terduduk di antara pohon pisang yang membuat Bang Mamat memicingkan matanya. Ia mulai merasa ada kejanggalan. Perlahan ia menarik senter yang terselip di saku celananya, lalu menekan tombol on dan menyorot wajah anak itu. Seketika ia tercekat melihat penampakan anak itu menyeringai dengan taring kecilnya. Terlihat di tangan anak kecil itu terselip kantong putih. Bang Mamat semakin yakin bahwa itu bukan manusia. Anak itu mulai bergerak yang membuat Bang Mamat terjungkal ke belakang. Ia mencoba berdiri, namun terbelit sarungnya, yang membuatnya kembali terprosok jatuh. Anak itu lari secepat kilat, hilang di antara pepohonan pisang. Bang Mamat telingukan sembari mengatur nafas. Meski mata batinnya bisa melihat hal tak kasat mata, ia tak punya kemampuan khusus untuk mengendalikannya. Takut ya sudah pasti.
Sejak saat itu, warga mulai meyakini bahwa warga kampung sering kehilangan uang akibat perbuatan tuyul. Karena Bang Mamat bercerita bahwa menemukannya di kebun Pak RW, warga mulai curiga dan bergosip tak jelas, membuat Bu RW merasa malu untuk keluar rumah. Dan warga semakin yakin karena melihat gelagat keluarga Pak RW yang semakin jarang berkumpul. Pagi hari di sebuah toko kelontong milik Pak Hasim, ibu-ibu yang sedang memilih peralatan rumah tangga untuk dibeli bergosip dengan semangat. Iya, Bu RW itu sekarang semakin jarang ya ikut acara kampung. Kemarin aku undang Jamiiyah, di rumahku juga gak datang loh, tutur Bu Ida. Aku jadi ngeri, bener gak sih kabar itu? Sahut Bu Marni tanpa menoleh, yang tangannya sibuk memilih sapu hijau. Jangan kayak Bu Tejo yang suka nyindir gitulah Bu. Kita juga belum tahu pastinya kan. Gak baik suujon, sahut Bu Mila di depan toko yang sedang memilih pisau dapur. Ya bukannya sujon gitulah Bu Mila, tapi kenyataannya gitu. Saya sampai bingung mau naruh duit di mana lagi. Pasti selalu berkurang. Siapa lagi kalau bukan ulah tuyulnya Bu RW, cetar Bu Ida dengan nada kesal. Bu Marni mendekat ke meja kasir, menaruh sapu hijau di sana. Langsung disambut begitu saja oleh Bu Ida. Harganya 30.000 Bu. Loh, biasanya kan 25.000 Bu Ida. Jangan kayak tuyul dong. Kita tiap hari udah kehilangan berapa lembar, masa masih dicekik juga sih? Biasanya kapan? Sampean aja beli sapu berbulan-bulan yang lalu. Sekarang sudah beda lah harganya. Meski kesal, Bu Marni membuka dompet lalu menaruh uang pas dengan sedikit menggebrak. Bu Ida hanya menyengir kuda sembari terus mengibas kipas tangannya. Bu Marni keluar dari toko dengan perasaan dongkol, diikuti dengan Bu Mila. Bu Mila gak jadi beli, teriak Bu Ida. Gak jadi, pisau saya di rumah masih bagus. Nanti biar diasah sama suami saya aja, jawabnya dengan nada tinggi. Terlihat Bu Ida menggerutu tak jelas, melihat kedua tetangganya itu berlalu. Saat itu Pak RW yang rumahnya berada di depan toko Bu Ida terlihat membuka pintu pagar, sembari melipat tangannya ke belakang punggungnya. Setelah menutup pagar, kedua tangannya menyatu di belakang, layaknya menggendong tuyul. Dua ibu-ibu itu berjalan agak jauh di belakang Pak RW, mengamati pergerakannya yang sedikit mencurigakan. Bu Mila, lihat tuh Pak RW. Kata bapakku dulu, kalau ada orang yang berjalan sambil melipat tangan di belakang, itu tandanya lagi gendong tuyul. Bisik Bu Marni sambil terus berjalan. Aku juga mikir begitu Bu. Jangan-jangan benar ya, sahut Bu Mila. Tepat berselang 2 meter, seketika Pak RW berbalik badan, membuat dua ibu itu terdiam mematung. Apa? Pak RW melotot geram. Terlihat sekali muka kesal di wajahnya. Tenggorokan Bu Mila tak bergerak, tertahan di sana. Refleks Bu Marni menyeret tangannya menjauh berbelok ke arah. Ketika sudah dirasa jauh dan aman, keduanya baru bisa bernafas lega. Gak salah lagi kayak Bu, tapi jangan terubah dulu. Kita harus benar-benar tahu kebenarannya untuk dijadikan bukti, kata Bu Mila menggebu. Iya Bu, jangan sampai kita salah orang, biar gak jadi fitnah. Saya juga gak mau sembarangan nuduh orang. Keduanya lalu berpisah di pertigaan gang karena rumah mereka berbeda arah. Sesampainya di rumah, kedua ibu itu bercerita kepada suaminya masing-masing. Nanti saya coba konfirmasi ke warga yang lain, biar kita cari jalan keluarnya sama-sama, usul suami Bu Marni. Malam ini kembali Bang Mamat dapat tugas jaga ronda lagi. Ia sudah diberitahu oleh suami Bu Marni untuk mengawasi rumah Pak RW dan memastikan tuyul itu keluar dari rumahnya atau tidak. Karena baterai senternya habis, ia mampir ke toko Pak Hasim, suami Bu Ida, untuk membeli baterai. Pak, baterai 2 ya, kata Bang Mamat. Iya Mat, lagi tugas ya? Kalau saya sih besok, sahut Pak Hasim. Kamu yang fokus ya kalau jaga Mat. Hanya kamu harapan warga, karena cuma kamu yang bisa melihat tuyul itu. Tambahnya sembari memberikan baterai kepada Mamat. Waktu itu waktu menunjukkan pukul 1 malam. Kedua teman jaga Bang Mamat dapat gilirannya menyusuri kampung, sedangkan ia sendiri di dalam pos ronda. Ia mulai mengeraskan volume radio agar suasananya menjadi ramai. Keras ia bersenandung untuk mengusir sepi, sembari sedikit bergoyang menikmati alunan lagu. Angin dingin tiba-tiba menerpa. Ia melirik awan yang mulai bergemuruh.
yang seakan siap untuk menumpahkan air dari langit. Kilatan petir mulai menyala-nyala. Ia mempererat balutan sarung di tubuhnya, meringkuk di pojok pos menahan tusukan dingin angin malam. Bang Mamat celingkukan mengedarkan pandangannya, berharap kedua temannya segera kembali menemani. Samar-samar di kegelapan malam, ia melihat sebuah bayangan. Semakin lama semakin nampak jelas. Sosok itu berlari kecil menuju kebun pisang Pak RW. Awalnya Bang Mamat takut untuk melangkah, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mulai berjalan cepat mencari keberadaan sosok itu. Dengan bersenjatakan senter di tangan, ia menyusuri kebun pisang milik Pak RW. Meski gemetar dan dada berdegup kencang, ia tetap berusaha melawan. Hingga tepat di pojokan tembok, ia menemukan sosok gundul berdiri menghadap pohon pisang. Lalu ia mematikan senter agar tidak ketahuan. Perlahan dengan sedikit berjinjit agar tak menimbulkan suara, ia mendekati sosok itu. Tepat di belakang sosok itu, Bang Mamat mendekap dari belakang. Bang Mamat melongokkan wajahnya ke depan sosok itu. Ia terkaget melihat sosok yang ia dekap sedang mengencingi pohon pisang. Wajah keduanya perlahan bertemu pandang. "Jancuk!" teriaknya keras ketika menemukan wajah Soleh yang ia dekap. Seketika ia melepaskan pelukannya itu. Soleh masih menatapnya dengan lekat dan tatapan tajam. "Tak kira kamu tuyul tadi, Leh. Aku lihat penampakannya berlari ke sini tadi," kata Bang Mamat. Keduanya lalu berjalan kembali menuju pos ronda. "Kayaknya kita mesti cari bantuan orang pintar, Leh. Besok kita diskusikan, asal jangan sampai ketahuan Pak RW," usul Bang Mamat yang diterima anggukan dari Bang Soleh. Pagi harinya, warga dihebohkan oleh Pak Hasim yang tiba-tiba membeli mobil baru. Kasak-kusuk bumaman warga mulai terdengar. Nyatanya toko kelontong Pak Hasim tidak begitu ramai. Namun dengan gampangnya membeli mobil baru yang nilainya ratusan juta. Pak Hasim membelokkan fakta dengan dalih bahwa itu hasil uang yang diberikan oleh anak sematawayangnya yang bekerja di kota seberang. Tetapi warga tidak ada yang percaya. Beriringan dengan berita itu, warga dikejutkan kembali dengan kabar Pak RW sekeluarga yang akan pergi umroh. Bisa dibayangkan berapa nilai rupiah yang mereka keluarkan untuk 4 orang. Sedangkan Pak RW sendiri hanyalah seorang guru PNS yang gajinya sebatas UMR. Warga mulai menebak-nebak siapa di antara keluarga mereka yang memang pelihara tuyul. Beberapa warga yang ekonominya di bawah standar sudah geram, karena seringkali kehilangan uang yang bahkan tinggal selembar. Bang Mamat dan Bang Soleh tidak tinggal diam. Mereka mulai menahan warga yang sudah geram, karena takut membuat Pak RW dan Pak Hasim curiga. Ada yang mengusulkan untuk mendatangkan Gus Ali dari desa seberang, yang terkenal sakti dalam hal gaib dan mistis. Tanpa menunggu lagi, salah seorang warga sudah diutus untuk menghubungi Gus Ali agar bisa menyelesaikan masalah di desa ini. Hari demi hari serangan tuyul semakin meresahkan warga. Beruntung malam ini, Gus Ali mau menyempatkan waktu untuk datang ke kampung. Ia bersiap saat dijemput oleh Bang Mamat. Sesampainya di pos jaga, keduanya duduk di kursi panjang bersama beberapa warga lainnya, lalu fokus menatap kebun pisang Pak RW. "Di situ, Gus, biasanya saya sering lihat," ucap Bang Mamat sembari menunjuk ke arah kebun pisang Pak RW. Gus Ali mengangguk. Ia mengambil rokok dari dalam saku lalu menyelutnya, dan sedikit berbincang untuk mengusir ketegangan. Selang beberapa menit, yang ditunggu akhirnya muncul. Bang Mamat sedikit kaget, tapi berusaha tenang agar tuyul itu tidak menyadari jika sedang diuntit. Bibir Gus Ali seketika merapal bacaan yang entah apa. Bang Mamat terlihat tegang saat perlahan tuyul itu seperti terkena hipnotis berjalan mendekat ke arah mereka. Sedangkan warga lain hanya menampakkan wajah kebingungan, karena tak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Hingga jaraknya tinggal beberapa meter, Gus Ali mengambil sebuah botol dari dalam tasnya. Dalam beberapa detik saja, tuyul itu dengan mudahnya masuk dalam botol. Tak kala Gus Ali membuka tutup botolnya, kepulan asap mengepul saat tuyul itu berhasil masuk ke dalamnya. Bang Mamat dan warga lainnya mulai terlihat tegang. Bang Mamat menyeka buliran keringat di dahi dengan lengan bajunya. Ia mulai memperhatikan betul-betul sosok yang ada dalam botol itu sembari bergidik. "Itu beneran tuyulnya, Gus. Serem amat ya bentuknya,"
Loh, Gus, dia gebrak-gebrak botol, pengen keluar sepertinya. Jangan khawatir, sudah saya kunci botolnya. Gak mungkin tuyul itu bisa keluar kalau bukan saya yang buka. Jelas Gus Ali yang membuat Bang Mamat dan warga lainnya terlihat sedikit tenang. Terus mau diapain ini tuyulnya Gus? Kata salah satu orang warga. Tenang, saya ada cara tanpa membuat tuyul harus mengaku. Dijamin efektif. Setelah Gus Ali menengahi keributan warga, semua hanya bisa mengangguk pasrah, menunggu hal apa yang akan dilakukan oleh sang ustadz. Ia menaruh botol di atas meja, lalu kembali merapal bacaan. Matanya memejam dan jari telunjuknya diangkat, setara dengan kepalanya. Ia mulai membuka mata, kemudian seperti sedang membentuk huruf X di depan dinding botol. Wah, bisa gitu ya Gus? Bang Mamat menatap botol dengan penuh keheranan. Apa yang terjadi? Warga bersaut-sautan bertanya kebingungan. Saya sudah memberi tanda X di dahi sebelah kanan tuyul, dan ini akan langsung terjadi pula dengan pemilik si tuyul. Jadi kalian tinggal melihat siapa di antara warga di sini yang memiliki tanda itu di dahinya. Dipastikan dialah pemilik tuyulnya. Tutur Gus Ali membuat warga manggut-manggut memahaminya. Kini semua orang di pos ronda itu saling berpandangan, memastikan siapa di antara mereka yang dahinya terluka. Sepertinya semua orang di pos ronda ini tidak ada tanda luka di dahinya. Besok pagi saja kita sebar berita ini biar segera ketahuan. Ucap bapak berkaos coklat kepada semua orang. Terima kasih bantuannya Gus. Semoga bisa segera terpecahkan semua misteri ini. Bang Mamat menjabat tangan Gus Ali dengan menyelipkan amplop yang berisi uang sumbangan warga. Pagi hari suasana kampung jadi sedikit aneh. Hampir tiap orang ketemu saling pandang jidat. Bahkan ibu-ibu yang berkerudung diminta untuk sedikit membuka jilbab untuk memastikannya. Pak RW yang saat itu sedang menyiram tanaman, jadi sedikit aneh melihat gelagat warganya. Ketika Nek Ija berjalan di depan rumahnya, Pak RW mencegahnya untuk bertanya. Nek, itu ada apaan? Kok pada liatin jidat? Nek Ija lalu mendekat ke arah suara pemanggil dan melihat lekat-lekat dahi Pak RW. Oh, jadi bukan Pak RW ya? Katanya sambil melototkan mata pada dahi Pak RW. Seketika Pak RW memegang jidatnya sendiri. Emang kenapa sih Nek? Tanya Pak RW semakin penasaran. Tadi malam tuyulnya sudah ketangkep. Kata orang-orang kalau lihat seseorang yang jidatnya terluka dengan tanda X, itu berarti pemilik tuyulnya. Jelas Nek Ija menggebu-gebu. Pak RW hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan Nek Ija. Beberapa ibu-ibu mulai ikut berdatangan ke depan rumah Pak RW. Terlihat Bu Mila dan Bu Marni menatap Pak RW penuh malu. Maafkan kami ya Pak, karena hampir menuduh Pak RW. Keduanya menekuk wajah dan mengalihkan pandangan. Gak apa-apa Bu, waktu itu sejak awal saya sudah tahu kalau sedang diikuti. Makanya sedikit kesal sama sampean berdua. Bu RW yang mendengar cerita di depan rumahnya segera mendekat. Alhamdulillah kalau sudah ketangkap. Semoga segera tuntas masalah ini. Biar saya dan keluarga juga gak kepikiran dengar omongan warga tentang kita. Karena sebenarnya kami sekeluarga bisa pergi umroh karena mendapatkan warisan dari bapak saya. Hampir 2 hari warga belum bisa menemukan si pemilik tuyul. Karena hampir semua warga tidak ada yang punya alibi. Kali ini warga semakin yakin bahwa Pak Hasim lah pelakunya. Karena beberapa hari ini ia tak menampakkan diri keluar rumah. Warga berbondong-bondong mengurumuni rumah Pak Hasim. Bu Ida istrinya menjadi ketakutan saat melihat kerumunan warga datang dengan penuh emosi. Woi Pak Hasim, keluar sini, tunjukkan wajahmu di depan kami, kalau berani. Seru Bang Mamat yang diikuti teriakan semua warga. Ayo keluar, sahut warga lainnya dengan nada tinggi dan kasar. Karena takut bila warga sampai berlaku anarkis, Bu Ida memberanikan diri untuk keluar rumah menemui warga yang mengamuk. Maaf Bapak dan Ibu semua, suami saya lagi sakit, gak bisa berdiri untuk keluar. Badannya panas banget, ujar Bu Ida dengan suara bergetar. Pak RW mulai angkat suara. Kalau memang suami sampean gak bersalah, coba buktikan sekarang. Papa suaminya keluar agar kami yakin. Bu Ida terlihat mengangguk pasrah masuk ke dalam rumah.
Perlahan namun pasti, ia menuntun suaminya keluar rumah. Semua warga terlihat melongo menyaksikan Pak Hasim dengan dahi yang baik-baik saja. Bu Ida mendudukkan suaminya di kursi teras rumah. Semua orang saling pandang, merasa tak enak hati sudah menuduh sembarang orang. Lihat apa yang kalian tuduhkan tentang saya dan suami saya, tak ada yang benar. Kami membeli mobil benar-benar dari Rijal anak kami. Jelas Bu Ida yang membuat semua warga manggut-manggut. Jadi sekarang siapa yang bersalah? Apa ada lagi yang perlu dicurigai? Tanya Pak RW. Semua orang terlihat berkerumun tak jelas. Hingga akhirnya ada yang baru menyadari kalau Bang Soleh tidak terlihat batang hidungnya sejak penangkapan tuyul malam itu. Ia memberitahu Bang Mamat sebelumnya jika istrinya sedang sakit, jadi tidak bisa ikut. Wah, benar-benar si Soleh. Bisa jadi sih, rumahnya kan memang di samping Pak RW. Jadi selama ini tuyul itu melewati kebun pisang Pak RW untuk kembali ke rumah Soleh. Ucap Bang Mamat mengira-ngira. Semua warga pun terlihat mengangguk mantap, lalu bersiap mendatangi rumah Bang Soleh. Ayo kita buktikan, seru Pak RW memimpin warganya. Rumah Bang Soleh terlalu sepi dan tertutup. Warga yang tak sabar segera mengetuk keras pintu rumahnya. Tok-tok. Berulang kali ketukan dan teriakan warga menggema, tapi Bang Soleh belum juga membuka pintunya. Woi Bang Soleh, keluar sekarang. Dengan perasaan emosi, warga mulai mendobrak pintu rumahnya tanpa permisi. Saat pintu benar-benar terbuka, terlihat kedua orang pemilik rumah meringkuk di ruang tamu. Dengan geram keduanya diseret paksa keluar rumah. Tanpa dikomando, warga membentuk lingkaran mengelilingi kedua pasangan tersebut. Dahi Bang Soleh terlihat membusuk dengan membentuk huruf X yang membiru di bagian pinggirnya. Istrinya pun begitu. Wajahnya terlihat pucat dan kering, seperti habis disulut paksa isi tubuhnya. Keterlaluan kamu Leh. Selama ini aku percaya padamu. Ternyata kamu sendiri pelakunya, ucap Bang Mamat geram. Sudah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon agar kita jangan main hakim sendiri. Sebaiknya kita serahkan semua ini ke pihak yang berwajib. Buktinya sudah ada kan? Kita kumpulkan semua bukti yang ada agar segera diproses. Tutur Pak RW menutup emosi warga. Akhirnya dengan menunjukkan bukti tumpukan uang milik warga, keduanya ditangkap oleh polisi. Kampung pun kembali aman seperti semula, tanpa ada lagi kejadian yang merasakan itu lagi. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak.